Halo guys, selamat datang kembali. Ini adalah part kedua dari playlist Coordinator 3 RESTful API dengan JWT Authentication. Sekarang kita akan mencoba membuat CRUD sederhana di REST API kita. Kita juga akan menghubungkan aplikasi kita dengan database MySQL. Oke, di sini saya sudah membuka text editor dengan folder yang kemarin. Dan pertama-tama kita akan konfigurasi di bagian database. Kita coba buka config. Di autoload kita akan load database dulu. Database. Setelah itu kita save, kita tutup. Kita pergi ke file database PHP, kita isikan di sini. Username-nya root, database-nya nanti kita akan bikin db-res. Kita save, kita tutup. Sekarang kita akan buat database di PHP MyAdmin. Ketikkan di sini localhost /php MyAdmin. Kita akan buat baru dengan nama tadi kita bikin db-res. db_res kita buat. Tabel pertama yang akan kita buat yaitu tabel produk ya. Oke, langsung aja kita kirim. Kita buat di sini ID dengan integer. Kita akan buat dia auto increment dan nama kita buat name. Tipenya adalah varchar. Mungkin ini aja deh. Lalu price atau harga ya. Kita buat varchar aja. 225. Oke, kita simpan. Yap, database sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan membuat model. Kita tutup dulu semuanya biar kelihatan enjoy. Kita masuk ke folder models, kita buat di sini product model ya. product_model.php. Kita kopikan saja headernya seperti yang di controller. Karena saya nggak hafal ya. Oke, sekarang kita bikin kelas. Kelas product model extend ke CI model. Oke. Kita buat metode langsung buat nge-get data dari database kita ya. Kita buat di sini public function get product. Kita return $this db get. Nama tabelnya tadi adalah table produk ya.
product, lalu result array. Gini. Dan setelah ini, jadi kita akan membuat script untuk respon get data dari database. Dan $this response, kita buat array, yang ini status. Kalau berhasil berarti kodenya 200 ya. Lalu datanya kita akan mengambil dari product model. Tapi lebih baik kita akan buat method construct dulu untuk meload product model. Biar bisa digunakan untuk setiap method kita. Buat public function construct _2 underscore construct, lalu kita load product modelnya di sini. This load saya jadi lupa ya gimana cara ngambil. Just load product model. Oke, setelah ini kita akan manggil metodenya dari sini. Kita akan manggil metodenya si product model yang namanya getProduct. This product model get product. Salah. Kita taruh di sini class controller http underscore. Oke. Nah, produk modelnya undefined nih. Kenapa ya? Oh iya, saya salah. Cara memanggil this, kadang saya suka lupa. Buat model product model. Nah, yang benar begini ya. Sekarang kita akan coba get dari Postman. Kita sesuaikan dulu dengan apa yang kita punya di sini. Localhost. Jadi file kita dari YouTube, CIREST-AP. Kita copy, kita masuk ke sini, kita paste. Lalu metodenya ke controller product. Kita get. Yap, ada error guys. Unable to load request database. Apa ya? Ada di mana? Unable to load request class database.
config auto load. Oh iya, ini salah ya. Database, oke. Kita tutup. Kita cek lagi. Pasti udah bisa. Oh, ada error lagi, katanya kelas formatnya tidak ditemukan. Kita masuk ke libraries. Teman-teman kalau dapat error seperti ini atau ketika teman-teman sedang ngoding terus kedapatan error, jangan panik. Coba baca dulu errornya itu apa. Require. Kita masuk ke vendor. Lalu kita masuk ke folder Circadis. Coordinator server, src, lalu format. Oke. Ini pasti udah bisa nih. Kita send. Oke, tapi datanya masih kosong ya. Karena kita belum punya data apa-apa di database kita. Coba kita akan buat metode baru buat ngepost data ke database kita. Ini kita tutup dulu. Yap, kita masuk ke controller, kita buat metode baru public function index underscore post. Lalu kita buat variabel data yang berisi name. Kita akan isi dengan this post dari name. Dan juga ada price $this post price. Oke. Lalu di bawahnya kita akan buat script untuk menghubungkan dengan model kita. Tapi kita akan buat terlebih dahulu metodenya di sini. Public function post product. Nah, ini itu gunanya buat ngepost data ke database ya, modelnya. Oke, kita ke sini dulu. Lalu kita akan buat if ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan modelnya. If this product model post product ini lebih dari 0, maka kita akan kasih response this response. Kita kasih array status 200, lalu message-nya kita kasih pesan success. Di sini jangan lupa kasih parameter as controller http
Oke. Nah, kita akan buat dulu di modelnya, tapi ini lupa. Data ini ya, nanti kita akan masukkan di sini. Ini kan udah masuk ke variabel data. Nah, kita akan tampung di sini variabel data. Untuk yang ini, bagian ini, name dan price ini adalah nama row, nama di database kita ya. Yang ini. Nah, yang ini row, nama, dan price. Dan untuk bagian yang ini dan ini adalah inputan dari user nanti. Kita coba buat dulu untuk modelnya. Kita kasih parameter di sini data, karena data ini dikirim oleh ini this product model, dia mengirimkan data ini, terus dia ditampung oleh post product, dan kita akan insertkan di sini this db input, this db insert, nama tabelnya apa? Product. Dengan parameter keduanya adalah datanya. Oke, lalu kita akan mengembalikan nilai 0 atau 1, yang berarti jika 0 itu datanya tidak ada yang berubah di database. Tapi kalau pengembalian nilainya adalah 1 atau lebih dari 0, dia berarti menandakan bahwa tabel di database kita ada yang berubah. Dengan menggunakan return this db affected rows. Oke. Nah, kita kan udah kasih logic di sini div this product modelnya ya. This product model post product dengan mengirimkan data lebih dari 0, berarti ini berhasil. Maka kita akan memberikan respons ini. Tapi kalau gagal, kita kasih else. Kita copy aja. Ini kita ganti statusnya 404. Message-nya highlight dan HTTP GET request. Oke, udah. Sekarang kita akan coba post data baru di API kita, di Postman kita. Ganti dulu metodenya dengan post, lalu masuk ke body, masuk ke sini. Yang pertama adalah name. Name-nya adalah product, misal shampoo. Yang kedua adalah price, misal 1000 deh, bebas ya. Sekarang kita coba post, sukses. Oke, statusnya sukses. Yes. Sekarang kita coba lihat di database kita apakah ada data baru yang masuk. Yap, benar. Kita udah punya data baru. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan buat metode untuk delete data atau hapus data. Kita buat metodenya di sini.
public function index underscore delete kita akan mengambil ID yang akan kita gunakan untuk parameter data mana yang akan kita hapus. ID, lalu ini diambil dari this delete ID. Oke, nanti di Postman kita, ketika kita mengirimkan metode delete, kita juga harus menyertakan ID untuk alamat ID mana yang akan kita hapus. Lalu kita akan buat penghubung untuk produk model kita. This product model delete product. Ini dengan membawa ID ya. Kita langsung kasih logic aja seperti yang ini untuk menandakan apakah ada perubahan di database kita. If lebih dari 0, berarti ada perubahan di database kita ya. Maka akan kita kasih respons. Dan kalau gagal, kita copy aja dari sini. Oke, berhasil. Dan kita akan membuat metodenya public function delete product dengan ini kita kasih ID sebagai parameternya this db delete. Ini dari tabel produk dengan parameternya, nah, yang ID-nya itu sama dengan parameter yang dikirim dari sini. Sekarang kita return $this db affected rows. Sudah. Coba kita cek dulu. Oke, sekarang kita akan mencoba di Postman. Mungkin kita akan get dulu. Kita coba lihat data apa yang kita punya tadi. Ini adalah namanya shampoo dengan ID 1. Kita akan delete data itu. Lalu kita masuk ke body. Nah, kita nonaktifkan dulu. Lalu kita buat ID yang ID-nya adalah 1. Coba kita post. Sukses. Sekarang kita lihat di database kita. Yap, ID-nya atau datanya sudah terhapus. Sekarang kita akan menambah data baru. Misal ini kita nonaktifkan dulu. Dan kita aktifkan untuk menambah data baru. Misal datanya kita ganti permen. Sukses. Coba kita get aja dari sini.
Oke, langsung aja. Oke, permen dan ID-nya adalah 2. Sekarang kita akan coba mengupdate data. Kita balik lagi ke controller produk. Kita buat metode baru dengan nama public function index index underscore put. Oke, ini akan menerima ID sebagai acuan data mana yang akan diupdate seperti delete tadi. $this db it $this put dari ID tentunya. Lalu kita copy aja karena hampir mirip-mirip dengan delete. Oke. Dan juga kita copy ini juga. Kita taruh di tengahnya. Jangan lupa untuk ganti postnya dengan put. Di bawahnya juga put. Lalu metodenya kita ubah jadi update product. Oke. Dan kita akan buat modelnya juga, dan kita akan buat metode untuk modelnya juga. Sebelum itu saya lupa tadi untuk menyertakan data. Kita tambah parameter data karena kita juga harus mengirimkan data apa yang akan diupdate. Kita save, kita balik ke sini. Di sini public function update product. Ini parameternya ID, lalu yang kedua tadi adalah data. Ini harus sama ya posisinya, ID yang pertama, data yang kedua. Kita buat di sini this db where ID-nya sama dengan $id, lalu this db update tabel produk, datanya data. Lalu this kita return this db map this db affected rows. Kita tutup. Coba kita cek dulu di controller. Kita udah punya ID, datanya, this product model, update product. Yap, udah benar. Sekarang kita coba update. Kita akan update si permen ini. Jangan lupa untuk ganti metodenya menjadi put. Oke. Dan kita tidak akan menggunakan di body ya. Oke, kita akan menggunakan di body.
Nah, kita akan menggunakan di body. Untuk update-nya kita aktifkan dulu ini ID. Kita ganti dengan ID 2 dengan ini buat pembeda kita kasih permanent update gitu ya. Harganya mungkin kita bisa update menjadi 1.500. Sekarang kita send. Sukses. Coba kita get ya. Ada nggak sih? Oke, kita nonaktifkan dulu aja deh. Oke, permain update udah terupdate ya. Oke, CRUD kali ini selesai. Untuk video selanjutnya kita akan coba menambahkan autentikasi dan juga kita akan menyertakan JWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.